Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Yang kita muliakan bersama, yang kita hormati bersama, guru kita Ustadz Abdul Razak Al-Hafidh, yang insyaallah pada kesempatan sore hari ini beliau akan memberikan nasihat agama kepada kita dan juga kepada para jamaah yang kami muliakan. Sebelum kepada kajian, dimohon untuk bisa menempati tempat duduk sesuai dengan tanda silang. Jadi tanda silang itu sebagai acuan untuk tempat duduk panjenengan semua. Dan juga diumumkan untuk mohon senantiasa menjaga kebersihan, karena nanti tempat ini akan digunakan untuk sholat, dan juga dimohon dengan sangat untuk bisa senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Baik, tidak perlu panjang lebar, kepada guru kita bersama Ustadz Abdul Razak kita persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung Kauman Semarang yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menjalani bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan ketaatan, masih diberikan umur yang panjang, dan kita berharap semoga kita semua disempurnakan Ramadan pada tahun ini dan juga dipertemukan dengan Ramadan pada tahun depan. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, sebelum kita mulai kajian Qabla al-Iftar ini, ada alangkah baiknya kita hadiah Fatihah ya kepada salah satu guru kita, pengurus dari Masjid Agung Kauman Semarang, yakni Kiai Yasluh, Kiai Haji Muhammad Yasluh, yang kemarin meninggal dan baru saja tadi dikuburkan di Berkota. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosanya dan juga melipat gandakan pahalanya, dan dipertemukan dengan kita semua nanti di akhirat bersama aulia wasyuhada wassalihin fi jannatin na'im. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyyah ila ruhi Muhammad Yasluh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati sekalian, pada sore hari ini karena kita sudah mendekati momen menjelang berakhirnya Ramadan, maka ada satu kewajiban yang mungkin sudah menanti di depan kita, yakni masalah zakat ini. Kadang-kadang kita dihadapkan atau kebiasaan dalam diri kaum muslimin di Indonesia terutama, itu pembayaran zakat biasanya itu dibayarkan pada akhir-akhir Ramadan. Apakah nanti zakat mal dan lain sebagainya, utamanya zakat mal gitu. Namun ada satu kewajiban bagi setiap muslim, yaitu zakat fitrah, yang harusnya kita juga mengetahui bahwa itu harus dikeluarkan bagi setiap muslim di akhir Ramadan atau ketika ghurubus syams, ketika matahari terbenam di akhir Ramadan, artinya ketika nanti masuk bulan Syawal sampai nanti dilaksanakannya sholat Id. Jadi pelaksanaan zakat fitri itu adalah dilakukan pada akhir Ramadan atau tenggelamnya matahari di akhir Ramadan sampai ketika imam itu melaksanakan sholat Id. Jadi itu ya yang harus diperhatikan. Tapi kadang-kadang karena mungkin kita itu ada satu hal dan lain sebagainya yang mungkin tidak bisa melaksanakan zakat fitri pada waktu yang tepat, kadang-kadang sebagian kita itu ada yang lebih mentakjilkannya atau lebih mendahulukannya dengan umpamanya kita menitipkan ke amil dan lain sebagainya. Namun amil nanti yang akan memberikan zakat fitrah itu kepada yang berhak atau kepada mustahik zakat. Jadi ya itu untuk ini saja sih, untuk memudahkan saja bagi
bagi umat Islam yang memang pada saat-saat tertentu atau dia khawatir nanti di bulan atau di akhir Ramadan tidak bisa menyerahkan langsung zakat fitrahnya, lantas dia meminta bantuan kepada amil untuk pada waktunya nanti itu diserahkan. Lantas zakat fitrah itu berupa apa? Berupa makanan pokok di tempatnya. Gitu. Ketika di Arab maka Rasulullah makanan pokoknya itu adalah kurma atau gandum, maka yang menjadi bahan untuk dijadikan zakat itu adalah kurma atau gandum. Namun karena di Indonesia itu makanan pokoknya beras, maka di Indonesia yang menjadi bahan untuk membayar untuk zakat itu adalah beras, ya. Meski sebenarnya tadi ya Rasulullah itu nggak pernah mensyariatkan zakat menggunakan beras, nggak pernah mensyariatkan zakat menggunakan beras. Namun itu merupakan suatu kias, ya, suatu kias di mana yang dimaksud Rasulullah dengan berzakat dengan menggunakan kurma atau gandum itu adalah makanan pokok di daerah itu. Sedangkan zaman dahulu di Arab itu tidak ada yang namanya makanan pokoknya itu beras, nggak mengenal beras, ya, sehingga beras bukan menjadi zakat fitrah pada waktu itu di masyarakat Arab atau di daerah Arab. Namun ketika itu di Indonesia dibalik lagi, kalau semuanya di Indonesia Pak, kalau semua di Indonesia ya makanan pokoknya di Indonesia, berarti kalau seumpama nanti makanan pokoknya dikasih zakat fitrahnya berupa gandum atau berupa kurma, ya Anda nggak ini ya nggak suka atau nggak dimakan, ya. Karena intinya zakat fitrah, kenapa zakat fitrah itu harus makanan pokok? Dan juga dibatasi waktunya yakni sampai khotib atau sampai imam itu melaksanakan sholat Id itu dikarenakan itu hanya bersifat temporer atau sementara yang dia harus cepat habis gitu. Jadi kadang-kadang ada pemikiran umpamanya kalau zakat fitrah itu diberupakan uang dan lain sebagainya itu bisa enggak? Tidak bisa. Karena itu sifatnya adalah temporer, di mana maksud tujuannya adalah biar orang-orang yang mustahik zakat, yang dia itu berhak menerima zakat fitrah itu tidak kelaparan pada saat Idul Fitri, gitu aja. Jadi harus dibedakan, kalau seumpama yang mau dikelola menjadi zakat produktif dan lain sebagainya itu jangan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu memang tujuannya khusus untuk bungahake, kalau bahasa Jawanya itu ya, memberikan kegembiraan atau menjamin bahwa orang-orang yang tidak punya makanan atau orang-orang yang kelaparan atau yang tidak punya makanan itu bisa makan saat Idul Fitri, saat orang lain lagi makannya, kan gitu. Itu yang dijadikan sasaran, sehingga zakat fitrah itu tidak bisa umumnya diserupakan uang dan lain sebagainya. Karena tujuannya adalah makanan pokok dan itu niatnya adalah untuk menjaga bahwa tidak ada yang merasa kelaparan saat Idul Fitri. Itu. Lantas bagaimana kalau kita dengan uang, Pak? Maksudnya uang itu adalah kita itu menitipkan atau memberikan amanat kepada amil, ya, untuk merubah uang itu atau membelanjakan uang itu menjadi bahan makanan pokok, menjadi beras, begitu ya, menjadi beras, dan beras itulah yang nantinya diberikan atau ditasarrufkan kepada mustahiknya. Jadi bukan kita itu zakat fitrah dengan uang, tidak, tapi uang itu kita titipkan pada amil agar amil itu nanti kita berikan amanah kepada amil untuk membelikan beras seharga uang tersebut. Seharga uang tersebut dibelikan beras agar nanti ketika pada waktunya zakat fitrah itu dikeluarkan, yakni pada akhir Ramadan dan juga sampai kepada pelaksanaan sholat Id, itu bisa ditasarrufkan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak. Jadi itu itu yang harus diperhatikan zakat fitrah. Terus kalau umpama anak kecil, Pak, orang baru lahir ketika memasuki atau ketika adzan maghrib, itu wajib nggak? Wajib. Pokoknya semua yang hidup, ya, semua yang hidup di saat memasuki bulan Syawal itu wajib dikenakan zakat fitrah. Namun kalau seumpama dilelah pas sedaune itu sebelum buka kurang ngenteni lagi berzikir di masjid ini mamanya, ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa anna, las mamanya begitu, ya. Itu bagaimana? Enggak wajib, karena dia tidak hidup pada saat terakhir atau saat tergelincirnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi yang wajib itu adalah siapapun yang hidup
ya di saat berakhirnya bulan Ramadan atau di saat matahari itu memasuki waktu maghrib di akhir bulan Ramadan atau memasuki waktu Syawal. Itu ya yang jadi apapun itu, siapapun itu, baik yang meninggal atau yang lahir gitu. Kalau maunya meninggalnya pas maghrib ya tetap kena karena dia pas dilalah pas lagi ngombe kesedek umpamanya begitu ya, terus mati umpamanya begitu umpamanya. Nah itu masih tetap wajib. Atau ketika adzan terus babaran gitu, itu juga wajib dikenakan zakat fitrah. Pokoknya semua yang hidup gitu, itu yang jadi perhatian nggih. Jadi untuk zakat fitrah begitu itu tetap dikenakan bagi semua muslim yang hidup atau semua orang yang hidup muslim ya yang hidup di akhir bulan Ramadan, terus dia itu tadi memiliki kemampuan untuk membayar, dibayarkan dengan makanan pokok, kalaupun dengan uang dan sebagainya itu hanya sebagai perantara untuk nanti dikelola, ditukarkan kembali menjadi bahan pokok karena zakat fitrah itu bukan untuk jangka panjang. Zakat fitrah itu adalah jangka pendek untuk menjamin bahwa orang-orang yang tidak punya harta, tidak punya kelebihan atau tidak punya makanan di saat Idul Fitri itu bisa makan, itu saja. Lantas kalau zakat mal bagaimana? Ya, zakat mal itu bagaimana? Jadi kebiasaan kita di Indonesia di samping pelaksanaan Ramadan itu nanti akhirnya untuk membayar zakat fitri juga ada pembagian harta atau zakat mal dan lain sebagainya, atau kewajiban sebagai seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya untuk sebagai zakat ya, pembersih bagi apa yang ia punya. Yang perlu kita ketahui baik bagi kita yang mungkin memiliki kemampuan untuk membayar zakat ataupun yang menerima zakat itu juga harus tahu. Jadi mentang-mentang mungkin kita itu adalah mustahik, umpamanya ini mentang-mentang kita itu mustahik ya, orang yang nggak punya dan sebagainya, terus kita minta kepada semua orang zakatnya dan sebagainya, tidak bisa. Kita harus mengetahui juga. Jadi orang yang berhak atau orang yang berkewajiban, bukan berhak, yang berkewajiban untuk membayar zakat bagi hartanya itu adalah orang-orang yang memiliki penghasilan atau kekayaan, kalau dalam bahasa zakat malnya ya, itu sekira atau setakar 85 gram emas. 85 gram emas dalam 1 tahunnya dia. Jadi ingat, zakat itu ada 2 batasan. Yang pertama itu ada yang namanya haul, yang kedua ada yang namanya nisab. Tinggal apa yang mau di ini. Kalau seumpama pertanian dan lain sebagainya itu tentunya adalah nisabnya ya. Kalau perdagangan yang dihitung itu haulnya. Jadi per tahunnya. Tapi kalau tadi ya satu yang langsung panen dan lain sebagainya yang dihitung itu takarannya, kadarnya, nisabnya. Peternakan nisab. Terus tadi pertanian nisab. Sedangkan jenengan yang jualan dan lain sebagainya itu yang dihitung adalah haul. Jadi setahunnya, kadang kan tidak bisa ditakar ya berapa besar. Kadang-kadang orang jualan kan sasi ini rame, nanti mungkin minggu depan sepi, engko bar meh poso atau meh bodong ini yang dodol pakaian rame dan lain sebagainya. Engko bakdo itu terus sepi lagi dan lain sebagainya. Sehingga yang dihitung ketika dia itu mengeluarkan zakat itu adalah hitungan tahun per tahun. Tahun apa ini kadang-kadang? Tahun Komariah. Kan beda antara tahun Komariah sama Syamsiah ya. Terpaut kalau nggak salah 11 hari ya, 11 hari. Jadi 11 hari sejak tahun Hijriah sampai sekarang kan berarti. Jadi makanya terus menjadi kebiasaan para ulama kita di Indonesia itu untuk membiasakan membayar zakat mal itu saat tahun Komariah, saat Komariah, bukan terus aku mulai berdagang bulan Januari, aku ngetok ke zakatnya bulan Januari. Bukan, tidak begitu, karena itu namanya haul syamsiyah. Kalau haul syamsiyah berarti dia mungkin mundur dari haul Komariah. Biar jelas begitu, okay? Jadi akhirnya dibiasakan tiap Ramadan itu membayar zakatnya. Itu untuk menghindari orang yang mungkin punya kelebihan harta dan juga kewajiban untuk zakat itu agar tidak menunda zakatnya atau mungkin dia terlewat pada masa haulnya. Jadi dihitung itu haul. Nah sekarang kalau jual beli aja langsung, kalau umumnya kita nanti apa yang disakati nanti. So mungkin karena kita mungkin di sini bukan banyak yang tidak petani, bukan tidak peternakan begitu. Agak-agak kan kalau enggak jualan ya karyawan kan gitu. Kalau enggak jualan dan karyawan. Oke, kita samakan saja deh, karena mungkin sebenarnya karyawan itu bukan tentang zakatnya. Secara tradisional ya, secara fikih tradisional, karyawan itu tidak ada zakatnya.
Karena dia bukan jual beli, karena dia jasa. Jasa niku mboten kena zakat. Harusnya begitu. Tapi karena mungkin saat ini karyawan itu gajinya sudah umpaan ya. Artinya kadang-kadang dia karyawan itu gajinya kalau dia maunya setingkat manajer atau setingkat kepala cabang dan lain sebagainya itu kan enak banget, atau dokter lah, atau profesi-profesi yang dia niku profesinya itu dihargai jasanya secara besar itu kan melebihi seorang petani sing sekiranya dia harus macul dan lain sebagainya isih ngetokke zakat. Lah dokter memangnya atau profesi yang lebih enak begitu itu kerjane ning ngase ora kudu ngetokke zakat. Itu kan enggak adil. Makanya terus akhirnya profesi itu tetap dikenakan zakat meskipun secara fikih tradisional ngaten profesi niku mbak ada zakatnya. Yang ada zakatnya niku nggih ini jasanya adalah jual beli, dan akhirnya disamakan dengan jual beli. Jadi kekayaan seorang ketika sudah mencapai takarannya, nisabnya, niku dia wajib mengeluarkan zakat. Terus takarannya itu berapa? Takarannya niku kalau kekayaan dia niku senilai 85 gram emas. 85 gram emas niku saat ini sak gramnya berapa? Anggaplah 900 1 juta. 1 juta itu berarti kekayaan dia itu 85 juta. 85 juta dalam setahun ya, dalam setahun itu dia wajib kena zakat. Nek momen 85 juta atau 80 juta deh, dibagi 12 niku berarti berapa? Nah, aku nek ngitung-ngitung ini 6 jutaan nggih. Nggih 6 juta. Berarti kalau dalam kalau umumnya ini karyawan gitu. Berarti kalau gaji dia niku kira-kira 6 juta dalam satu bulan. Dalam satu bulan 6 juta, niku berarti dia wajib ngetokke zakat. Nah tinggal dihitung gaji jenengan niku kira-kira wis 6 juta apa durung? Nek dosen kaya Mas Taufik ini kalau sertifikasi ya mungkin bisa aja ya. Oh durung tekan, berarti wajib zakat. Lah berarti kalau tahu bahwa dia gajinya niku dereng 6 juta, jenengan niku ora oleh njaluk zakat pada dia. Nah, ini jelas. Ini harus jelas nih. Kecuali kalau nanti njaluk sedekah atau infak, oke. Tapi kalau Anda minta zakat kepada Mas Taufik gitu, enggak boleh. Karena gaji dia niku belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Nonton, ditambah lagi umpamanya kreditane sisan. Waduh, situ. Karena harus milku tam niki sing dadi masalah. Nah, tapi masa niku kadang-kadang ngoten niku ora perlu dikredit, dan sebagainya. Akhirnya ya napa kategori zakatnya berubah lagi nanti. Makanya wajib zakat itu salah satu syaratnya adalah milku tam. Okay. Jadi kekayaan dia niku bersih, dia niku menerima pendapatan take home pay-nya niku caranya. Take home pay-nya niku kalau umpamanya karyawan itu 6 juta. Jadi kalau Anda gaji niku kurang saka 6 juta, ngoten sesasi kurang saka 6 juta, berarti ora wajib zakat. Ora wajib. Wajib lho niki wajib lho ya. Artinya kalau jenengan nek meh ngetokke dhewe niku hitungane mboten zakat. Bukan zakat hitungannya. Karena Anda nggak wajib zakat kok, kan gitu. Kok ngetokke zakat, kemakimen, gitu. Bukan begitu maksudnya adalah, sing kok niate niku jangan zakat, ngoten karena Anda tidak wajib zakat, penghasilan Anda niku belum mencapai nisabnya zakat mal, ngoten. Jadi semua tadi jual beli. Kalau jual beli berarti hitungannya setahun tadi kan nggak mungkin kadang-kadang sasi ini so entuk 6 juta resik. Sasi ngarep mungkin lagi nganu blong. Sasi ngarepe meneh tambel memane dan sebagainya kan bisa saja. Tapi mungkin ketika dalam satu masa, dalam satu bulan dia bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat. Memane wayai corona memane begitu ya. Nah, terus jualan masker laris. Tiba-tiba baru kuwi rampung enggak banyak saingannya, terus sasi ngarep jualan maskernya meredup dan lain sebagainya. Makanya yang dihitung adalah 1 tahunnya. Keuntungan bersih dia dalam 1 tahun itu bisa mencapai 85 gram emas atau tidak. Kalau bisa mencapai 85 gram emas dalam artian sekitar 80 jutaan, itu berarti dia wajib mengeluarkan berapa pengeluarannya? 2,5%. 2,5%. Sehingga kalau umpamanya jenengan niku tek meh dihitung sasene sing karyawan niku hitungane. Umpamanya gajine jenengan niku 6 juta, berarti niku sudah wajib
hitung-hitungan kasarane lho nggih niku karena tadi berapa gram emasnya itu kan saya tadi kon ngitungke gah sak gram saiki pira kali 85 dibagi 12 ngoten lho. Teorine kayak gitulah. Umpamane 6 juta lah dianggap 6 juta. 6 juta niku berarti jenengan sing wajib ngetokke duwite wajib ngetokke duwite niku nek sak persene saka 6 juta pira? Pira Mas Taufik? Kowe wong akuntansi nek aku bukan orang akuntansi. 60.000 kali 2 berarti 120 tambah setengah berapa? Ya 135.000 tok loh. Nek gaji 6 juta wae, niku sing wajib metu muk 135.000. Lah mustahik niku juga harus tahu kadang-kadang ngeten niki kok mustahik niku ngomong njaluk zakat, padahal nek umane wong gaji 6 juta, ngoten. Niku sing wajib denen metu, sing wajib jenengan niku tarik, gitulah nek umumane jenengan meh kasar-kasaran niki. Sing wajib jenengan tarik niku mok 135.000. Kadang-kadang nggih wis gaji 6 juta, sing njaluki zakat niku kuatah. Nek dikek 10.000 ya piye gitu. Padahal wajibane zakat niku mok 135.000 ketika gaji dia niku sasine 6 juta. Ya tinggal wae dikali umpamane meh digawe setahun ya haul ya umpamane dekne wonge pelit tah amben sasine ra ngetoke zakat. 135.000 kali 12. Nek kali 10 berarti 1.035.000 ngoten. Berarti sekitar 1.300.000 lah. 1.350.000 1 juta enggak tuh tambah 300 meneh berarti. Ya sekitar 1,5 juta lah, 1,5 juta. 1,5 juta umpamane jenengan amplopi. Kayak 10.000 gitu ya. Lho iki dihitung-hitungan lho niki sak wajib. Ini bukan kita terus nganu nggih. Niki yang wajib Anda keluarkan, yang wajib dikeluarkan. Ngoten. Berarti nek 10.000-an piro? Wong 150. Wong 150. Oh, niku berarti Anda harus ngitungnya sing tepat karena itu yang wajib. Ketika jenengan punya 6 juta terus setahun kuwi Ramadan ora ngetokke 1,5 juta kira-kira 1,5 juta begitu ya. Berarti jenengan dosa gitu. Berarti jenengan dosa. Karena itu adalah kewajiban Anda. Nek sing gajine 6 juta lho nggih. Niku resik, ngoten. Niku take home pay-nya nek ngono. Berarti asalnya gaji jenengan 10 juta, mungkin dipotong kreditan, koperasi dan lain sebagainya, ngoten ya. Nah niku dadine resike 6 juta. Adapun nek namanya gaji jenengan 6 juta, tapi ndilalah utange ning koperasi semene, terus utang napa kredit motor semene, kredit HP semene, bank titil semene, tiba-tiba sampean ketoke gajine 6 juta, tanda tangani 6 juta nompone mok 50.000 umpamane gitu ya, umpamane niki, umpamane ngoten. Wajib napa mboten? Nggih mboten wajib. Ngoten karena jenengan masih punya dain, saya duwe utang. Malah umpamane jenengan tombok umpamane 6 juta, terus gajine entek dari 50.000 isih diutang liyane ngoten, tombok saya umpamane ngoten. Wah jenengan wis ra wajib zakat malah entuk narik zakat. Dadi wong gori malah masyaallah kan. Tapi ingat utang ini karena kebutuhan, bukan terus karena jenengan niku apa satu dan lain hal begitu nggih. Terus mboten ngoten. Tapi yang jelas niki patokan umum mawon nggih, patokan umum bagi jenengan-jenengan yang mungkin sebagai orang yang muzaki, sebagai orang yang berzakat, ngoten patokan jenengan niku adalah kira-kira batiku kuwi, ngoten batiku kuwi iso ra setahune kuwi tekan pira mau 80 juta. Saya tekan 80 juta Pak. Kalau bagi saya karyawan, kira-kira gaji sasenanku resik, aku nompo resik kuwi kira-kira 6 juta apa ora? Iso tekan 6 juta apa ora? Gampang ngoten nah. Niku nek cara kasarane lho nggih, nek jenengan meh ngitung alus tenanan, sakniki diitung sak grame emas pira dikali 85. Ngoten. Berarti pira kuwi untuk saat ini lho nggih, pira kuwi rupane berapa nilai nominalnya, terus niku dibagi. Ya, terus ada yang mungkin tadi ya zakat malnya niku mboten ngacu ke haul. Mboten ngacu ke haul kadang-kadang ngoten wah gen aku kan ora pikiran aku sesasi anulah tak zakat sesasi tak zakat dan lain sebagainya kan numpuk ngoten. Niku nggih hitungane mboten saged. Karena syaratnya niku wonten haul wonten nisab niku wau dua kriteria itu. Ngoten. Wonten haul wonten nisab.
Nah, terus niki aja diowah-owah nisope niku wau 85 gram emas, haulnya niku nek setahun komariah. Ngoten. Bukan terus satu bulan enggak. Makanya terus 1 bulan niku jenengan napa celengi, tabung sehingga ketika 1 tahun niku luwih manfaatnya niku ada yang lebih besar, nggih. Jadi mugi-mugi mawon kita semua yang kadang yang diamanai Gusti Allah memiliki harta yang berlebih, mugi-mugi mawon saged nglampahi nglesihi zakat kita sedaya, amin Allahumma amin. Kemungkinan langkung matur suwun wa taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu ilaihi uni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz Abdul Razak atas ilmu yang diberikan, insyaallah sangat manfaat. Baik para jamaah, mari sambil menunggu waktu buka kita berzikir, kita bermunajat kepada Allah dan mohon untuk nanti senantiasa menjaga kebersihan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. Sekian, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa like,